Nah, saya berharap rekan-rekan yang bergabung pada hari ini juga serius lah ya, meskipun di rumah sambil menemui tamu barangkali memperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Tapi materi kali ini materi yang ringan-ringan sajalah untuk apa namanya, untuk pemanasan dulu. Nanti minggu depan yang agak berat. Kali ini ringan-ringan saja. Eh, saya rekod juga pertemuan hari ini. Harapan saya nanti bisa saya upload di YouTube dan teman-teman juga bisa mengaksesnya. Barangkali penjelasan saya pada hari ini kurang jelas, nanti bisa diakses di link YouTube-nya. Nah, to the point saja biar segera nggak lama-lama kita kuliah ya. Tadi sudah saya share apa namanya file ya, file praktikum bahan praktikum. Bentar, bentar. Kayaknya hari ini saya juga ada agenda rapat, saya lupa juga. Nah, oke mungkin nggak lama-lama lah kuliah. Nah, sudah saya share ya tadi di grup kelas C dan kelas B bahan praktikum hari ini. Biar teman-teman tidak ngetik lagi, tinggal ngisi ini ya, tinggal ngisi, tinggal edit ya kan. Nah, saya share screen saja dulu sebentar. Beberapa hari nggak pakai add mode kok jadi lupa ya share screen caranya gimana ya. Oh ini share screen. Nah ini. Oke, sebentar, sebentar, stop share screen. Keliru saya. Hmm, share screen mana bahan praktik? Oh ini. Nah ya, saya kira sudah bisa dilihat. Sebentar, sebentar, saya angkat telepon dulu. Duh, sebentar Pak, masih ngajar saya. 30 menit saja. Oke, uh, ini bahan kita pada pagi hari ini. Silahkan ini tinggal di apa ya, di setting lah ya. Tinggal di setting-setting saja penataannya gitu ya. Misalnya ini harusnya kan agak ke bawah ya, barangkali ini kita turunkan lah gitu ya. Atau kita terserah teman-teman punya cara sendiri. Bagaimana caranya? Yang jelas ini biar kelihatan bagus, kita setting lah. Ini kita merger begini. Lalu angsuran per bulan ini kan ini di sini kan. Nah, gitu. Hilang ininya ya. Ini kita setting gambarnya, oke. Ini biar ada di tengah, kita bikin begini. Oke. Barangkali ini kita bikin full, nggak apa-apa. Ah, sip. Kurang lebihnya begitu settingannya. Terserah teman-teman punya cara sendiri. Oke. Ini sebenarnya materi ini mudah. Ini terkait dengan kredit ya, cicilan kredit ini yang kita hitung itu angsuran kredit ini di sel F5 sampai dengan H9 ini ya. Ini ada contoh kasus begini. Pak Yahya kredit rumah nih. Nilai tunainya itu ditentukan. Ada tipe rumah yang mau dibeli, tipe 36 sampai tipe 100. Harga tunainya sekian. Oke, kita rubah saja ini menjadi fungsi accounting biar mudah dipahami. Oke, ini ya. Nah, masing-masing tipe rumah ini, masing-masing harga, masing-masing aset, katakan gitu, memiliki harus dibayar dulu uang mukanya 25%. Nah, kita masukkan dulu di situ. Sama dengan ini dikalikan dengan 25%. Itu uang mukanya. Oke, tinggal kita copy saja ya ke bawah ya. Jangan usah sesuai lagi. Oke. Jadi saya mau beli rumah tipe 36 misalkan. Maka saya harus bayar dulu uang mukanya 112.500.000. Nah,
Sisanya inilah yang kemudian saya angsur. Nah, berapa angsuran saya? Kita lihat nanti. KPR-nya berapa kalau gitu? Ya kita tinggal kurangi saja. Harga tunai dikurangi dengan uang muka, kan sisanya tuh. Nah, jadi 337 juta. Nah, itu uang muka apa nilai KPR. Jadi saya punya utang ke bank itu nilainya ini. Oke, yang saya blok kuning ini, misalkan begitu. Ini adalah nilai utang saya ke bank. Nah, nilai utang saya ke bank ini akan saya cicil. Saya tanya ke kasirnya, Mbak, kalau saya nyicil 5 tahun, ngangsur 5 tahun, berapa per bulan? Kalau ngangsur 10 tahun berapa per bulan? Kalau saya angsur 15 tahun, per bulannya berapa saya bayar? Nah, inilah kemudian yang akan kita hitung angsurannya. Caranya bagaimana? Saya harus nyontek dulu, mana contekannya ya. Oke, jadi masukkan rumus. Oke, bentar ya. Masukkan rumus, di situ sama dengan, kelihatan ya, perhatikan yang di atas nih. Payment amount apa T-nya, saya lupa tuh. Ini fungsi keuangan ini fungsi keuangan. Jadi sama dengan PMT dalam kurung ini ada rate-nya itu adalah bunga KPR per tahun itu 14%, ada keterangannya di sini 14% per 12 karena kita hitung per bulan nanti angsurannya. Terus NPIR 5 tahun ya, jadi 5 tahun dikalikan 12 karena saya akan mengangsurnya per bulan. Kalau misalkan mau diangsur per tahun sekali ya berarti tidak usah dikalikan 12, tapi kan 5 tahun dikalikan 12 karena saya angsurnya per bulan. Terus berapa nilai asetnya? Nah, nilai asetnya adalah KPR-nya ini 335. Oke. Masukkan ini 14% per 125,2 ya, sorry, titik koma. Nah, teman-teman ya, perhatikan. Ada WA ke saya. Bapak, saya sudah masukkan rumus tapi kok tidak hasilnya kok value ya. Perhatikan rekan-rekan. Ini ketika kita masukkan rumus ada semacam indikator nih. Ini indikator yang ini saya pindah-pindah ini. Ini adalah indikator di Excel nih. Kalau dia, ini kan ada tulisan kan PMT dalam kurung buka rate titik koma. Ada juga satu laptop atau satu sistem itu dia koma mintanya. Nah, kalau dia koma, nah, maka rekan-rekan harus mengikuti di sambungannya ini adalah koma juga di sininya. Nah, di sambungannya ini tulis koma gitu. Tapi kalau di sini ini perintahnya titik koma, ya titik koma. Nah, sehingga ketika kita enter akan ketemu hasilnya kan gitu. Jadi ikutin apa yang ada di sistem itu petunjuk. Saya ulangi ya, sama dengan PMT kurung buka 14% ya per 12 kan gitu per bulan kan. Nah, ini kan di sini kan perintahnya di sini rate titik koma kan. Nah, udah titik koma. Ikutin itu. Kalau di ini perintahnya koma ya ikutin koma gitu ya. NPER-nya berapa tadi? 5 kali 12. Lalu kemudian titik koma lagi apa tadi ini nilai asetnya nilai aset nilai ininya ya KPR-nya ya kurung tutup. Nah, jadi itu hanya contoh saja. Oke, saya tunjukkan ini. Saya biar teman-teman punya ini saya masukkan rumusnya di sini di komen biar muncul. Oke, taruh di sini. Nah, ini rumus yang dimasukkan. Kita geser ke sini lah. Oke, ini rumusnya. Nah, oke ya, saya kira sama, tinggal copy saja ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang 10 tahun ya sama saja. Masukkan ini PMT.
INT rate-nya 14% per 12, lalu kemudian itu 10 tahun ya, 10 kali 12, lalu kemudian KPR-nya tadi kan ini. Oke, tutup. Nah, berarti ini angsuran per bulan dengan jangka waktu 10 tahun. Bagaimana kalau 15 tahun? Tinggal kalau teman-teman mau cepat ya gini aja. Kita copy saja ini, cuman harus kita edit nih. Editnya pakainya tekan F2. Nah, ini kan menjadi F5 kan, makanya kita geser ke sini. Thread. Atau kita kunci. Kita kunci E5 biar tidak berubah. Oh, enggak usah ya, enggak usah kita kunci karena sama ke bawahnya ya. Oke. E5. Oke. Saya kira sama rumusnya ke bawah, tinggal copy saja kan gitu. Nah, oke. Jadi ini angsuran per bulannya. Loh Pak, kok itu merah menjadi negatif? Ya, negatif ini menunjukkan kita punya utang. Nah, bagaimana kalau kita rubah menjadi positif? Gampang. Di depan PMT ini kasih tanda minus. Sorry, tanda minus. Jadinya positif semua. Nah, copy itunya ya. Oke. Nah, ini kita copy. Kita kasih tanda minus di depan PMT ini. Sama dengan minus PMT. Oke. Jadinya positif semua itu. Ini kalau secara sistem memang hitungannya negatif karena menunjukkan ini angsuran, hutang kita. Hutang yang harus kita bayar, supaya ditunjukkan dengan angka negatif. Nah, bagaimana kalau 20 tahun? Nah, silahkan hitung sendiri nanti ya di rumah. Ya kan? Jadi, praktikum kita yang ringan-ringan saja hari ini untuk pemanasan. Silakan yang 20 tahun dihitung sendiri nanti ya. Oke, ini untuk KPR. Saya kira mudah ya bisa dilakukan sendiri lah. Oke, berikutnya nih, yang sheet kedua ada penyusutan. Nah, penyusutan ini kalau secara teori penyusutan itu ada 5 metode. Tapi ini yang saya bahas ini hanya 2 metode saja. Penyusutan itu apa sih? Ibaratnya gampangnya begini. Saya beli motor. Jadi ini gambaran penyusutan sederhana ya. Nanti akan Anda terima materi tentang penyusutan itu di manajemen keuangan. Nanti ketika Anda, misalkan saya beli motor nih, motor Beat kemarin, berapa harga motor Beat sekarang? Sekitar 19 juta ya katakan begitu. Saya pakai nanti, saya perkirakan motor Beat saya ini nanti akan saya pakai selama 5 tahun katakan begitu ya. 2001 berarti 22, 23, 24, 25, 26. Tahun 2026 motor saya jual nanti. Ketika tahun 2026 motor saya jual, harganya kan nggak 19 juta lagi. Saya perkirakan kira-kira laku berapa ya. Oke, kira-kira laku 7 juta misalkan. Itu nantilah. Yang harga 19 juta itu namanya harga pokok Aktiva yang kita beli hari ini. Nah, harga 7 juta tahun 2026 ketika motor Beat ini saya jual, nanti kan sudah bekas nih. Itu disebut dengan nilai sisa Aktiva. Jadi sehingga kalau secara pembukuan di dalam perusahaan sebuah Aktiva itu disusutkan nilainya setiap tahun. Ya kan berarti kan saya keluar sekarang beli motor Beat 19 juta. Nanti 5 tahun saya pakai kan masih laku saya jual kalau kondisinya masih bagus. Ya. Berarti masih laku juga. Saya jual paling lakunya hanya 7,5 juta. Nah, berarti kan ada nilai Aktiva yang berkurang. Itu namanya penyusutan gitu. Nah, sehingga kalau secara akuntansi itu nilai penyusutan itu harus dihitung. Nah,
Ada 5 metode, tapi saya jelaskan hanya 5 metode itu apa saja. Silahkan nanti dipelajari. Pak Yahya tidak akan menjelaskan di sini. Ada 5 metode penyusutan. Di antaranya ada metode garis lurus straight line dan metode saldo menurun. Ada metode angka tahun, ada metode saldo menurun ganda dan seterusnya. Silakan nanti dipelajari. Tapi nanti itu semua Anda bisa hitung dengan menggunakan Excel. Sangat mudah caranya. Oke. Bagaimana caranya? Nilai penyusutan. Oke, ini ya di tabel yang atas ini metode penyusutan metode garis lurus. Ini ada sebuah aktiva yang dibeli dengan harga 150 juta. Ketika nanti akan diperkirakan penggunaan aktiva itu 5 tahun. Pada akhir tahun kelima nanti ketika dijual aset itu, aktiva itu akan laku terjual harganya 75 juta. Nah, kalau begitu berapa nilai penyusutannya per tahun? Caranya adalah dengan menggunakan rumus. Nih, sebentar, Pak Yahya nyontek dulu, lupa ini rumusnya. Menggunakan rumus ini. Saya paste. Sama dengan straight line ya, straight line SLN kurung buka B5 itu harga pokok aktiva, kemudian ini berarti B5 itu cost-nya ya, harga pokok aktiva. Salvage itu nilai sisa aktiva tadi, perkiraan tadi 75 juta. Terus dalam kurung live-nya itu tahun pada ini aktiva mau dipakai berapa tahun? Katakanlah kita asumsikan 5 tahun dalam kasus ini. Oke, sudah enter. Jadi ini adalah saya masukkan dulu rumusnya di sini. Muncul di komen di note ya. Oke. Teman-teman yang praktek bisa mudah melihat. So, hide note. Oke. Saya taruh di sini. Nah, ini rumusnya. Tapi nanti di tugas nggak usah ditunjukkan ininya ya, nggak usah ditunjukkan ini. Saya Pak Yahya hanya menunjukkan biar teman-teman tahu ininya, tahu rumusnya. Oke, sudah. Lalu nilai residunya apa? Misalkan ya, berarti ya pada akhir tahun pertama, awal tahun pertama, tadi misalkan bulan Januari saya suatu perusahaan membeli aktiva. Kita ganti dulu ini dengan ini deh, biar mudah kita counting. Nah, ini juga sama semuanya. Kita blok, kita bikin counting. Nah, oke. Pada awal tahun, bulan Januari, sebuah perusahaan membeli aktiva, nilainya 150 juta. Di akhir tahun kan ada penyusutannya. Jadi nilai penyusutan setiap tahun itu adalah 15 juta. Nah, pada akhir tahun, pada bulan Desember di pembukuannya, nilai aktiva itu berapa? Ya, tinggal mengurangi kan. Nilai pokok dikurangi dengan nilai penyusutan. Jadi nilai aktivanya tinggal 135 juta karena dikurangi dengan nilai penyusutan. Oke, saya ini biar teman-teman mudah untuk melihat itunya ya. Rumus di kolom-kolom. Oke. Di kanan show height. Oke, saya taruh di sini. Panjangan ya. Oke. Nah, pada awal tahun kedua, maka nilai residu itu menjadi nilai pada awal tahun kedua. Tinggal sama dengan saja ke sini. Ya, sama dengan D5. Bentar. Jadi nilai pokok aktiva awal tahun kedua itu adalah nilai residu akhir tahun pertama. Berapa penyusutannya? Saya kira masih sama rumusnya, yaitu SLN, cost-nya tadi 150 juta, atau gini aja lah, SLN cost-nya itu 150 juta, salvage-nya adalah 75 juta, live-nya itu 5. Oke, keliru. Nah,
150, oh kebanyakan. Oh ya. 75 beneran. Sorry kok narik ke sono. SLM 150 juta SLM B5, bener tuh? 150 kosnya 575 223. Nah, yang malah. Oke. Nah, kemudian ini harga pokok aktiva dikurangi dengan ini. Ini sama dengan di harga pokok aktiva awal tahun ketiga itu nilai residu. Tinggal copy saja ini sama. Ini juga kita copy saja Pak. Oke, ke sini. Nah, kita tinggal merubah ininya. Ini kita kunci saja. Kok lagi? Ini kita kunci lagi ini saja. Oke. Oke. Nah, ini kan biar sama kita rubah counting dulu. Nah, jadi nilai sisa aktifanya persis 75 juta seperti perkiraan. Jadi penyusutan setiap tahun itu 15 juta. Maka disebut di situ metode garis lurus, sehingga tetap nilai penyusutannya setiap tahun itu 15 juta. Itu metode garis lurus. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun. Oke. Sama kasusnya ya. Nah, harga aktifanya 150 juta, nilai sisa aktifanya itu 75 juta di akhir tahun kelima. Kita diminta untuk menghitung nilai penyusutan per tahun berdasarkan metode saldo menurun. Nah, kita masukkan rumus sebentar. Saya nyontek dulu. Oke, kita masukkan rumus di sini. Saldo menurun. Jadi nilai aktifanya, cost-nya itu adalah nilai pokok aktifanya. Terus kemudian salvage value-nya adalah 75 juta. Periodnya itu 5 tahun. Nah, dihitung berapa? 1 months-nya. Oke. Itu nilai penyusutannya. Lalu kemudian nilai residunya bagaimana? Nilai residunya adalah harga pokok dikurangi dengan nilai penyusutan. Ini sama kayak tadi, harga pokok di awal tahun kedua itu adalah nilai residu di akhir tahun pertama. Oke. Kemudian ini bedanya ya. Saya copy aja dulu. Sebentar. Ini biar muncul ya. Ctrl C, kita masukkan komen dulu. Note. Teman-teman sudah mengingat ininya. Oke. Ya. Oke. Ini tadi rumusnya ya, rumusnya. Nah, di tahun kedua rumusnya kemudian ini kita ganti. Tetap sama rumusnya. Cuman ininya yang kita rubah. Angkanya ini. Jadi ini kan tahun kedua. Nah, ini yang disebut dengan saldo menurun. Jadi semakin menurun. Ini nilainya, nilai akhir residunya sama dikurangi dengan, oke, kita copy saja karena sama. Ini juga sama rumusnya. Nah, yang berbeda itu hanya ini. Nah, ini copy saja, kita rubah. Ini yang di paling belakang ini kita isi dengan 3 di akhir tahun ketiga. Hanya yang kita rubah itu. Ini
akhir tahun keempat ini diganti yang arah keempat. Oke, nah kemudian yang akhir tahun kelima. Nah, jadi ini metode saldo menurun. Jadi nilai penyusutannya itu semakin tahun semakin menurun dari 19 juta sampai dengan 11.136. Cuman nilai residunya tidak bulat. Ada selisih Rp193.800. Itu kan mendekati kan. Oke. Ini penyusutan. Dan menghitung penyusutan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk fungsi keuangan. Oke. Ini materi yang kedua. Saya kira teman-teman bisa memahami. Mudah kok, ini tinggal mainkan, masukkan rumus-rumus saja ini. Rumus-rumus di dalam Excel. Penggunaan rumus-rumus di fungsi keuangan. Kalau rekan-rekan memfungsikan rumus di Excel, biasanya kan ada fx ini ya. Oke, saya ulangi, kalau kita aktifkan fx ini adalah fungsi di dalam Excel. Nah, kita akan diarahkan di sini. Mana yang sering kita gunakan? Most recently used. Biasanya yang sering ini kan yang sering saya gunakan ini. Tapi mungkin di laptop teman-teman berbeda. Sebenarnya kita bisa ada rumus-rumus di situ, keuangan, finansial apa saja di situ. Nah, ini bisa kalau teman-teman kepingin tahu ini masing-masing ini apa, silakan baca buku yang saya share itu, punya siapa ya kemarin, ada semuanya di situ. Ini fungsi, cuma kan bahasa Inggris itu. Kalau mau berbahasa Indonesia ya cari aja di Google lah, fungsi-fungsi di dalam fungsi-fungsi keuangan di dalam Excel itu akan muncul nanti. Banyak di Google, di YouTube sudah banyak itu para pakar yang memberikan tutorial lah gitu, menggunakan fungsi-fungsi finansial. Ini khusus fungsi finansial berkaitan dengan keuangan tadi itu ya. Ini kan ada DP juga kan, ada SLN, ini SLN ya, ada PMT tadi kan ya, yang sudah kita ini, ada ini PMT yang tadi yang kita pakai, masih banyak lagi, banyak. Demikian juga dengan matematika dan statistik, statistik pun banyak sekali di fungsi-fungsi di dalam Excel. Nah, ini yang barangkali Pak Yahya tidak bisa memberikan secara keseluruhan. Ini perlu pengembangan teman-teman sendiri. Saya hanya memicu saja teman-teman untuk memahami secara lebih lanjut. Kalau perlu teman-teman lebih pandai dari Pak Yahya malah lebih suka itu, lebih senang, lebih bangga kalau punya mahasiswa lebih pandai dari saya. Nah, silakan pelajari di Excel ini. Banyak sekali rumus-rumus yang bisa kita manfaatkan mempermudah pekerjaan kita. Oke, yang terakhir nih, fungsi logika. Tadi sudah ya saya masuk. Sudah ya saya kirimkan juga. Barangkali teman-teman, saya kira yang sudah sering ini sudah tidak asing ya. Tapi bagi yang belum, barangkali ini menjadi pengetahuan baru lah. Kita setting dulu ininya. Nah, ini kalau teman-teman misalkan bagaimana ya cara dosen menghitung nilai ABC, apakah dihitung manual? Wah, kalau dihitung manual berarti 1 bulan nggak selesai itu hitungnya. Nah, makanya digunakanlah rumus dalam Excel ini dengan menggunakan rumus if ya. Kan sudah saya berikan ya rumus if diantaranya ya, beberapa. Nah, ini ada nilai mata kuliah manajemen pemasaran, ini namanya, ini data tidak real ya, ini data karangan saya, hanya untuk memberikan contoh saja. Angkatan ini semester berapa ya, saya lupa. Nah, maksud saya semester kemarin atau tahun lalu saya kayaknya lupa. Nah, intinya ada tugas, jadi ada 3 komponen di situ, ada 3 komponen penilaian. Ini ketentuan ini. Kalau kita bicara baca ketentuan, saya kuning-kuning aja dulu. Ada ketentuan di situ. Tugas itu nilainya 55%, UTS 25%, 20%, UAS 25% lah. Itu nanti akan masuk di angka akhir ini. Oke. Ini adalah data tugas mahasiswa. Nanti gambarannya teman-teman juga begitu. Jadi kalau kita ada 14 kali pertemuan, berarti teman-teman ada 14 kali tugas yang terisi. Makanya nanti saya beri gambaran. Jangan sampai nggak ngumpul tugas, karena kalau kosong seperti ini, saya kuning ini ya, yang kosong seperti itu pasti nanti akan berdampak dengan nilai akhir.
Kita cek. Oke. Bagaimana caranya? Oke, kita masukkan dulu nilai angka akhir ini. Oke. Sama dengan ini. Saya kira kan mudah ya. Kita bikin rata-rata dulu. Jangan pakai average ya. Kalau pakai average nanti nggak akurat kalau menurut saya ya. Jadi kita tambahkan saja di sini. Ini kan tugas kan semuanya kan. Ini tugas 1 ditambah tugas 2, 4, 5, 6. Nah, sudah ya, 6 kurung tutup dibagi dengan 6 kali tugas kan. Nah, oke, kita kurung tutup. Nah, sorry. Ini kita kasih kurung buka lagi. Nah, ini kan ya. Terus jadi tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Ini tugas. Terus dibagi 6 ya. Dikalikan kurung tutup ya, dikalikan dengan 55%. Ya, kurung tutup ditambah kurung buka UTS itu nilainya jadi dikalikan dengan 20%. Kurung tutup ditambah dengan UAS itu 25%. Kurung tutup, mana yang keliru? Oh, ini kurang kurungnya 1 depan. Oke, enter. Saya tampilkan rumus ininya. Teman-teman bisa ini, Ctrl V. Saya nggak tahu ya sudah apa belum ini saya pernah kasih sudah pernah saya sampaikan belum di materi ini. Kalau sudah ya berarti anggap aja review lah gitu ya, untuk memperkuat kemampuan teman-teman. Nah, ini rumus untuk angka. Nah, sudah begini kan tinggal copy saja ke bawah kan sama itu. Oke. Nah, sekarang kita masukkan hurufnya. Ini agak panjang ini kalau kita masukkan rumus hurufnya itu. Oke, bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Sama dengan if ya, if kurung buka nilai angka L 6 lebih besar 80 titik koma tanda kutip A. Maksudnya apa? Jika nilai itu lebih dari 80, maka dia mendapat A. Jika nilai dia lebih dari 75, maka dia dapat B. Jika nilai angka itu lebih dari 70, dia dapat C. Jika 65, lebih dari 65, C plus. Jika nilai angka L6 ya, lebih dari 60, maka dia dapat C. Kalau dia lebih dari 50, maka D+. Jika lebih dari 40, maka nilainya D. Tapi jika kurang dari 40, maka dia dapat E. Itu rumusnya. Enter saja. Oke. Kita taruh di tengah. Saya munculkan rumus ininya. Note. Ctrl V. Panjang ya. Ya, memang panjang. Masih belum seberapa, ada lagi rumus yang lebih panjang dari ini. Oke, saya show. Nah, ini teman-teman mau mempraktekkan rumusnya, rumus dalam bentuk angkanya, hurufnya. Boleh aja lah. Nah, kita ini nggak copy aja ke bawah kan? Nah, muncul sekarang angka masing-masing. Nah, perhatikan ini. Ya, maka saya selalu mengingatkan teman-teman, jangan sampai nggak ngumpul tugas meskipun telat. Kalau kosong begini nggak ngumpul tugas sama sekali, dari mana saya dapat nilai? Kalau misalkan kita isi aja, oke, saya beri nilai 15, atau mungkin ini terisi karena nggak mungkin lah saya kasih 15, karena 25, 25, 25. Kan lumayan tuh C, daripada tadi D plus kalau dia kosong-kosong semua. Kan gitu. Makanya
Saya berharap teman-teman selalu mengirimkan tugas meskipun terlambat, karena kan sangat berdampak ke sini di nilai akhir. Nah, oke, itu materi hari ini, sekedar pemanasan saja, tidak begitu berat. Silahkan teman-teman praktekkan di rumah masing-masing. Nah, nanti hasilnya belum bisa diupload di Pandu Daring ya, karena Pandu Daringnya hari ini kayaknya error. Akan bisa diakses barangkali masih minggu depan. Nah, sementara disimpan dulu pekerjaannya di rumah, nanti bisa diupload ketika Pandu Daringnya sudah bisa diakses kembali.